kita bertemu lagi di tahun yang baru di Sunday School Christ Chapel Kupang. Bagaimana kabarnya hari ini? Masih ada sukacita? Nah, coba adik-adik boleh sharingkan atau pikirkan hari ini yang membuat adik-adik bersukacita dan bersyukur apa? Ayo. Nah, kalau Ibu Jose bersyukur ya karena pagi ini masih bisa menghirup udara pagi. Tadi malam Tuhan Yesus juga masih menjaga tidur, boleh memberikan istirahat yang cukup. Nah, bagaimana dengan adik-adik? Ibu Jose nggak dengar nih. Bagaimana? Ya, karena adik-adik masih dalam keadaan sehat pagi ini dan siap untuk memuji Tuhan bersama. Yuk, sebelum kita memulai ibadah hari ini, Ibu Jose mau mengajak kalian untuk berdoa. Yuk, lipat tangannya, tutup mata, dan kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan untuk pagi yang indah. Terima kasih Tuhan untuk istirahat tadi malam. Terima kasih Tuhan, Tuhan boleh mengizinkan kami untuk mengikuti Sunday School Christ Chapel hari ini. Tuhan tolong kami agar kami boleh fokus, kami boleh benar-benar menyiapkan hati kami untuk beribadah. Kami taruh ke dalam tangan kasih-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah, adik-adik, Ibu Jose mau mengajak kita memuji Tuhan. Kita akan menyanyikan lagu I Wanna Do Right. Siapa yang tahu lagunya? Oke, kita nyanyi sama-sama ya. Kita bertepuk tangan dan bersukacita bersama. Yuk. Nah, jadi kita sudah memuji Tuhan, saatnya kita akan menyiapkan hati kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya, yuk kita duduk yang manis, kita lipat tangan, kita fokus, dan kita angkat pujian berikut untuk mempersiapkan diri kita untuk mendengarkan firman Tuhan. My God is so big, so strong and so mighty, there's nothing my God cannot do. My God
is so big, so strong, and so mighty. There's nothing my God cannot do. He made the trees, He made the seas, He made the elephants too. My God is so big, so strong, and so mighty. There's nothing my God cannot do. My God is so big, so strong, and so mighty. There's nothing my God cannot do. My God is so big, so strong, and so mighty. There's nothing my God cannot do. The mountains are His, the rivers are His, the stars are His handiwork too. My God is so big, so strong, and so mighty. There's nothing my God cannot do. There's nothing my God cannot do. There's nothing my God cannot do. For you! Hai adik-adik Grace Chapel Kupang, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga adik-adik semuanya dalam keadaan yang sehat ya. Nah, ketemu lagi bersama dengan Ibu Ines di Sunday School Grace Chapel Kupang. Nah, siapa nih dari adik-adik yang sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan? Boleh angkat tangannya. Wow, banyak sekali ya. Oke, sekarang adik-adik boleh turunkan lagi tangannya. Seperti yang adik-adik sudah lihat di belakang, hari ini Ibu Ines akan menceritakan sebuah cerita tentang Yunus di perut ikan. Nah, siapa nih yang sudah pernah sebelumnya mendengarkan cerita tentang Yunus di perut ikan? Ini bukan cerita yang jarang ya, tapi mungkin sudah sering anak-anak dengarkan di rumah, di sekolah, ataupun mungkin kamu pernah dengar dari teman-temanmu ceritakan tentang cerita Yunus di perut ikan ini. Sebelum kita dengarkan ceritanya, Ibu Ines mau ajak adik-adik yang di rumah kita berdoa. Semuanya boleh lipat tangan, tutup mata. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk kesempatan mendengarkan firman Tuhan. Tuhan kiranya menolong kami semua untuk kami boleh mendengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Kiranya Roh Kudus yang pimpin dan berkati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, hari ini Ibu Ines akan ceritakan Yunus di perut ikan. Nah, Yunus ini ya dia diberikan satu tugas oleh Tuhan. Kira-kira apa ya tugasnya ya? Nah, adik-adik bisa lihat ya di belakang ya. Nah, ini adalah sebuah kota yang besar. Namanya adalah kota Niniwe. Tapi adik-adik tahu tidak, orang-orang di kota Niniwe ini mereka sangat jahat. Mereka melakukan semua hal yang Tuhan tidak suka. Nah, pada suatu hari Tuhan Yesus menyuruh Yunus untuk pergi ke kota ini, ke kota Niniwe. Lihat, Tuhan menyuruh Yunus untuk pergi ke Niniwe supaya orang-orang di sana mendengarkan firman Tuhan. Mereka bertobat. Ya, jadi Tuhan memberikan satu perintah untuk dilakukan oleh Yunus. Tuhan suruh Yunus supaya dia memberitakan firman Tuhan di sana. Nah, tapi adik-adik tahu nggak apa yang dilakukan Yunus? Nah, lihat. Tuh, dia bukan pergi ke Niniwe. Dia segera lari. Wah, ternyata dia tidak melakukan apa yang Tuhan suruh. Dia melarikan diri dan pergi dari Tuhan. Padahal adik-adik sudah tahu ya, kalau Tuhan kita, Tuhan Allah kita tahu semuanya. Apa yang kita pikirkan, apa yang kita lakukan,
Tuhan tahu semuanya. Nah, apa yang dilakukan oleh Yunus? Ya, dia tidak mematuhi perintahnya Tuhan. Dia malah melarikan diri. Ya, kemana ya kira-kira Yunus pergi? Nah, ternyata Yunus datang ke sebuah kapal. Ya, dia menumpang ke sebuah kapal. Nanti kapal ini akan berlayar ke kota yang bernama Tarsis. Wah, kenapa? Karena Yunus tidak mau melakukan apa yang dikatakan oleh Tuhan. Tuhan katakan untuk Yunus pergi ke kota Niniwe. Tapi Yunus tidak mau. Yunus mau pergi ke Tarsis. Dia melarikan diri. Nah, pada saat perjalanannya Yunus ke Tarsis, Yunus sedang tertidur. Tetapi pada saat dia tertidur ada hal yang terjadi. Wah, lihat, ada badai adik-adik. Wah, badai ini sangat besar. Tuhan mendatangkan badai yang sangat besar sehingga kapal itu hampir tenggelam. Waduh, dan semua orang yang ada di dalam kapal itu mereka sangat ketakutan. Mereka tidak tahu apa yang harus mereka lakukan. Pada saat mereka mencari Yunus, ternyata yang dilakukan Yunus adalah tidur. Wah, lalu apa yang mereka lakukan? Mereka langsung membangunkan Yunus. Yunus, Yunus, apa yang kamu lakukan? Kenapa kamu bisa tertidur di tengah badai seperti ini? Nah, lalu mereka mengatakan kepada Yunus, suruhlah Tuhan Allahmu untuk menghentikan badai ini. Nah, sampai mereka bingung. Lalu Yunus mengatakan kepada orang-orang yang ada di kapal itu untuk mereka segera melemparkan Yunus ke laut. Coba anak-anak lihat, adik-adik lihat apa yang dilakukan. Mereka melemparkan Yunus ke dalam laut karena mereka sudah tahu ternyata penyebab dari badai yang sangat besar ini adalah karena Yunus. Ya, lalu mereka pun membuang si Yunus ke dalam laut. Tiba-tiba pada saat Yunus sudah di dalam laut, ada ikan yang besar sekali, dikatakan di dalam Alkitab, yang menelan Yunus. Akhirnya Yunus pun masuk ke dalam perut ikan. Ya, di dalam perut ikan ini apa yang dilakukan Yunus? Ya, dia berpikir kembali. Dia berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan menolong Yunus. Ya, Yunus berada di dalam perut ikan selama 3 hari. Yunus pun berdoa supaya Tuhan menyelamatkan Yunus. Nah, lalu ketika Yunus sudah 3 hari di dalam perut ikan, akhirnya ikan besar memuntahkan Yunus. Ya, Tuhan yang menyuruh ikan besar itu untuk memuntahkan Yunus ke darat. Tadi Yunus berada di dalam perut ikan. Lalu atas kuasanya Tuhan, ya, ikan itu pun memuntahkan Yunus ke daratan. Nah, setelah berada di daratan, untuk kedua kalinya Tuhan memerintahkan Yunus, menyuruh Yunus untuk pergi ke kota Niniwe. Nah, lalu di sini Yunus pun ikut dan menaati apa yang Tuhan katakan. Lihat, Yunus dia pergi ke kota Niniwe. Ya, akhirnya Yunus pun mau melakukan apa yang Tuhan katakan. Akhirnya dia pergi ke kota Niniwe dan dia melakukan perjalanan untuk bisa sampai ke kota Niniwe 3 hari lamanya. Ya, dan akhirnya setelah 3 hari di sana Yunus pun sampai di kota yang bernama Niniwe. Di sana dia melihat orang-orang yang sangat jahat. Tetapi Yunus ya memberitakan firman Tuhan. Dia beritakan tentang Tuhan Allah sehingga semua orang yang ada di kota itu mendengarkan Yunus. Dan mereka pun bertobat akhirnya. Orang-orang yang berada di Niniwe itu mereka pun menyadari kesalahan mereka dan mereka berdoa kepada Tuhan
mereka meminta pertolongan Tuhan supaya Tuhan Yesus menyelamatkan mereka. Nah, dari cerita hari ini adik-adik belajar. Kita belajar dari kisah Yunus ya. Yunus yang tadinya disuruh sama Tuhan untuk melakukan firman Tuhan, tapi Yunus gak mau. Yunus pergi. Yunus tidak taat sama perintah Tuhan. Tapi ketika Tuhan mengirimkan badai yang besar, ya, dan Yunus masuk ke dalam perut ikan selama 3 hari. Tapi apa yang Tuhan lakukan ketika Yunus mengalami hal yang sangat menyedihkan dan menakutkan? Tapi Tuhan tetap setia. Kasih Tuhan kepada Yunus tidak berubah. Ya, Yunus berdoa kepada Tuhan, dia pun taat sama Tuhan. Nah, kadang-kadang adik-adik kita seperti itu ya. Tuhan sudah suruh untuk kita melakukan firman Tuhan, tapi kita gak mau melakukannya. Ketika sudah ada hal ya yang membuat kita kesulitan, baru kita minta pertolongan sama Tuhan. Nah, adik-adik mari kita belajar dari firman Tuhan yang kita dengarkan hari ini. Kita perlu lihat bahwa kasih Tuhan begitu besar ya. Bahkan ketika kita tidak taat, Tuhan tidak berubah kasihnya kepada kita. Dia selalu mengasihi kita, mengasihi Ibu Ines dan juga adik-adik di rumah. Kiranya firman Tuhan yang hari ini adik-adik dengarkan, adik-adik bisa tanam di dalam hatinya adik-adik. Lalu kita bisa ingat bahwa kita mau taat sama Tuhan, kita mau melakukan firman Tuhan. Supaya lihat Yunus bisa menjadi berkat. Kita pun mau ya diutus Tuhan untuk bisa menjadi berkat bagi orang lain. Semoga firman Tuhan hari ini bisa menguatkan kita dan ingatkan kita sekali lagi untuk melakukan apa yang sudah Tuhan suruh, apa yang sudah Tuhan firmankan. Ya. Nah, terima kasih adik-adik semuanya yang sudah mendengarkan firman Tuhan hari ini. Kita mau menutup firman Tuhan hari ini di dalam doa. Yuk, Ibu Ines mengajak adik-adik semuanya untuk kita bersatu di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan untuk firman Tuhan yang boleh kami dengarkan. Kami bersyukur, mengingatkan sekali lagi untuk kami boleh taat akan firman Tuhan. Tolong kami Tuhan untuk kami boleh melakukan firman Tuhan. Dan ingatkan kami Tuhan bahwa kemanapun kami pergi, Tuhan selalu ada bersama dengan kami. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih adik-adik yang sudah dengarkan firman Tuhan hari ini. Kita ketemu lagi ya di minggu depan. See you. God bless you. Nah, adik-adik kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Saatnya kita akan memberikan persembahan kita. Adik-adik boleh minta tolong ya kepada mama, papa, atau siapa yang ada di rumah untuk scan barcode yang ada di layar untuk memberikan persembahan. Sambil juga kita akan menyanyikan lagu berikut ini. Ya, kita nyanyikan. Bawa persembahyan
Father's greater call. Right here life begins. Oh, the love God has shown us, He sent His only Son. Oh, the love God has freed us. Oh, the wonder of the love of God. Hey, 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 oh, here we go now. Hey, 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 oh, here we go. His love is patient, never fails. His love is strong and kind. I could search the whole world over for a love that is forever. In His great love I'd find. Oh, the love God has shown us, He sent His only Son. Oh, the love God has freed us. Oh, the wonder of the love of God. His love is patient, never fails. His love is strong and kind. I could search the whole world